Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Kesan Faiz, absen nomor 23. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang kultur jaringan proses pembuatan tape. Di slide pertama ini adalah tujuan. Tujuan dari saya membuat ini adalah dapat memanfaatkan proses pembuatan tape di rumah. Lalu yang kedua juga bisa dapat mengetahui cara pembuatan tape yang sederhana dan simple. Lalu ada dasar teori. Tape singkong merupakan bentuk makanan olahan dengan proses fermentasi. Prinsip dasar proses fermentasi adalah degradasi komponen pati menjadi dekstrin dan glukosa. Selanjutnya, glukosa diubah menjadi alkohol atau asam sehingga hasil dari proses fermentasi terasa sedikit asam atau sedikit manis dan asam alkoholik. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama adalah dandang soblok, yang kedua adalah timbangan, yang ketiga adalah baskom, yang keempat adalah panci, yang kelima adalah centongan plastik, yang keenam adalah parutan, 7 saringan, 8 tampah, 9 kompor gas, 10 alat bantuan seperti daun pisang atau kantung. Yang ke-11 adalah plastik atau glass cup, yang ke-12 adalah singkong, 13 adalah ragi, 14 adalah air secukupnya, dan 15 adalah panci, dan 16 adalah piring. Lalu selanjutnya adalah proses pembuatan. Yang pertama adalah proses kupas singkong dan kerik bagian luarnya. Lalu potong sesuai selera, lalu cuci sampai bersih. Lalu kita rebus singkong sampai 3/4 matang. Tingkat kematangan ini bisa dilihat ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu atau lidi. Lalu angkat singkong yang telah dimasak lalu dinginkan. Biarkan singkong benar-benar dingin, lalu kita bisa diamkan selama 10 jam. Kita harus siapkan wadah plastik dengan tutup, lalu lapisi wadah plastik dengan daun pisang. Hancurkan 2 keping ragi tape sampai benar-benar halus. Lalu tata singkong yang di dalam wadah yang telah dilapisi daun pisang. Lalu taburi dengan ragi yang telah dihaluskan. Tutup singkong yang telah diberi ragi dengan daun pisang. Tutup kembali dengan tutup wadah. Singkong harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang terakhir, simpan wadah di tempat kering, gelap di suhu ruangan, diamkan selama kurang lebih 2-3 hari. Lalu bisa kita lihat proses fermentasi dari singkong menjadi tape. Lalu bisa dilihat di sini ada beberapa gambar, yaitu adalah kita bisa lihat dari eksperimen ada orang memilah tape, ada orang yang sedang mengeringkan, mendinginkan, memasak, dan juga ada yang sedang membeli. Selanjutnya adalah hasil. Pemasakan menentukan tekstur dan penampakan produk olahan tape yang akan dihasilkan. Pengukusan singkong hingga matang akan menghasilkan tekstur tape yang lebih lembut. Beda dengan yang setengah matang, bakal lebih keras. Pendinginan berfungsi untuk mengontrol kondisi proses. Pemasakan kurang akan merusak kehidupan organisme pembentukan tape. Jadi kayak sementara kalau misalnya pendinginan yang terlalu lama akan menyebabkan kontaminasi. Ya, pengukusan singkong dilakukan dalam waktu 0,5 jam atau bisa dibilang setengah jam untuk menggunakan singkong agar enzim mikroba dapat bekerja dengan baik. Jadi kesimpulannya, pembuatan tape dilakukan dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional dengan menggunakan ragi tape. Proses yang terjadi pada pembuatan tape yaitu proses fermentasi. Proses tersebut akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa dengan bantuan ragi tape. Hasil tape singkong yang diperoleh dari percobaan ini yaitu tape memiliki rasa manis, tekstur singkong menjadi empuk dan sedikit lembek, lalu memiliki bau yang khas. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.